Nah, pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan hari pertama PSBB di Kota Bandung? Ada produser lapangan CNN Indonesia, Zayul Haq di Bundaran Cibiru, Bandung. Langsung saja ya kita sapa. Good morning Zayul. Zayul, ini kalau saya lihat di belakang Anda, nampaknya jalanan masih cukup ramai. Mungkin Anda bisa ceritakan apa penindakan yang diberikan bagi pelanggar PSBB? Ya, good morning Anissa dan Iqbal. Betul, saat ini saya berada di Bundaran Cibiru, Kota Bandung. Bundaran Cibiru ini merupakan gerbang masuk Kota Bandung dari wilayah Sumedang, Kabupaten Garut atau dari Bandung Timur yang masuk ke Kota Bandung. Betul, memang tadi sejak pukul 5:30 pagi tadi saat saya menuju ke kantor, memang kondisi di Bundaran Cibiru ini di hari pertama diberlakukannya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ini memang sudah ramai begitu. Petugas kepolisian maupun petugas gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, kemudian dari petugas pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga petugas PMI Kota Bandung pun sudah disiagakan. Karena Anissa dan Iqbal, kalau kita lihat dari peraturan Wali Kota nomor 14 tahun 2020, di Kota Bandung khususnya PSBB ini akan dilakukan secara maksimal yang meliputi 26 kecamatan yang ada di Kota Bandung ini. Berbeda dengan wilayah lain ya Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat maupun Kabupaten Sumedang yang masih memberlakukan PSBB secara parsial. Nah, kalau kita berbicara hari pertama pemberlakuan PSBB di Kota Bandung, Anissa dan Iqbal, memang sejak pukul 6 pagi tadi petugas gabungan sudah disiagakan dan ternyata di hari pertama ini masih banyak pengendara baik roda 2, angkutan umum maupun angkutan pribadi yang masih belum menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya tadi masih banyak yang belum menggunakan masker, kemudian juga mereka masih berboncengan, dan juga untuk angkutan baik umum maupun kendaraan pribadi khususnya roda 4 ini masih tidak membatasi kapasitas penumpang, karena kalau kita melihat bahwa dari 4 kursi misalnya ini harus maksimal 3 orang yang berada di dalam kendaraan. Nah, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang tadi masih dilakukan oleh warga yang masuk ke Kota Bandung ini, memang dari pihak kepolisian berdasarkan tadi informasi yang saya dapatkan dari petugas kepolisian, memang mereka tidak ditilang begitu, tidak ditilang, tetapi mereka yang melanggar tersebut seperti suhunya di atas normal, kemudian juga tidak menggunakan masker, bahkan berboncengan tidak satu KTP, karena satu KTP pun tidak boleh berboncengan begitu Anissa dan Iqbal. Ini mereka harus kembali ke daerah asal atau diputar balik lagi dan tidak boleh masuk ke Kota Bandung. Anissa dan Iqbal. Zayul, ini menarik sekali, apalagi ini cukup ramai. Bila dibandingkan dengan Jakarta sendiri, perbedaannya cukup jauh. Jakarta langsung sepi, namun di Bandung ini cukup ramai. Apakah ini mengindikasikan bahwa perusahaan ataupun industri masih tetap beroperasi di hari ini? Ya, kalau kita melihat bahwa di Jawa Barat ini kan memang banyak sekali industri atau pabrik yang ada di Jawa Barat khususnya. Kalau untuk di Kota Bandung sendiri memang jumlah pabrik tidak sebanyak seperti di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat. Tetapi mereka warga yang saat ini masih berlalu lalang atau yang seharusnya diam di rumah di saat pembatasan sosial berskala besar ini sudah diterapkan, pembatasan aktivitas sekolah, kemudian juga pembatasan tempat keramaian, fasilitas umum ini diterapkan, tapi faktanya di lapangan memang masih banyak para warga yang keluar rumah begitu. Ini karena masih ada beberapa kantor-kantor di Kota Bandung yang masih beroperasi, Anissa, Iqbal. Ini juga mengindikasikan bahwa warga nampaknya masih belum 100% mematuhi aturan pemerintah untuk diam di rumah di saat pembatasan sosial berskala besar ini diberlakukan. Tetapi memang yang menarik kalau kita lihat bahwa berbeda dengan Kota Bandung, di Kota Cimahi ini seluruh pabrik yang beroperasi ini harus sesuai izin dari Pemkot Cimahi. Sementara kalau yang tidak beroperasi ini wajib juga menyampaikan, maksud saya diminta untuk tidak beroperasi sementara. Dan yang bagi yang masih beroperasi ini diwajibkan untuk melakukan rapid test bagi seluruh karyawannya.
Dan sebagai tambahan juga, Iqbal dan Anissa, kalau di Kabupaten Bandung Barat, ini PSBB hanya diberlakukan di 4 kecamatan, yakni Padalarang, Ngamprah, Batu Jajar, dan 1 kecamatan lagi. Sementara kalau di Kabupaten Bandung ini berada di perbatasan dengan Kota Bandung, seperti di kawasan Bale Endah dan juga kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kota Bandung. Termasuk juga di Kabupaten Sumedang, ini juga dilakukan secara parsial. Terakhir mungkin Anissa dan Iqbal, saat ini tadi memang ya seperti ini yang saya lihat di belakang saya juga memang nampaknya warga yang masih belum menaati aturan. Padahal pemerintah sudah jauh-jauh hari menghimbau bahwa PSBB Bandung Raya akan dilakukan mulai Rabu 22 April selama 14 hari ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan dihimbau atau ditegurnya oleh petugas kepolisian atau petugas yang jaga-jaga ini bisa membuat efek jera bagi warga yang masih belum juga menaati aturan di saat PSBB ini. Anissa, Iqbal. Baik, terima kasih Zayul Haq atas laporan langsung Anda dari Kota Bandung. Tentunya kita berharap PSBB bukan hanya di Kota Bandung ya, namun di seluruh wilayah di Indonesia dapat efektif begitu. Terima kasih Zayul dan selamat kembali bertugas.